ada jam apa enggak? Kalau Sabtu kalau nggak ada, kalau Jumat nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidan Negara 01, terima kasih untuk waktunya mengikuti sosialisasi Modul 1.4 Budaya Positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 7. Ya. Materi ini adalah modul 1 yang akan saya bahas adalah dari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang disukai. Jadi intinya di sini adalah semua anak itu sebenarnya tidak suka dikontrol, ya. Cuma mereka memposisikan sebagai murid sehingga mereka dengan sadar diri mengikuti untuk dikontrol oleh guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin di sini adalah guru sering membuat anak merasa bersalah dengan cara mengkritik, ya. Dan menurut guru itu dapat menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi teori ini adalah guru selalu memberikan penguatan positif kepada murid. Jadi ketika guru tidak memberikan penguatan, anak itu merasa tidak disuruh oleh guru. Jadi harus selalu diberikan penguatan positif. Ilusi kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang
dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kadang kita sebagai guru sering memaksa murid untuk melakukan sesuatu, namun anak atau murid tidak menyetujuinya dan mereka bisa merasa tidak suka dengan guru tersebut. Jadi memaksa menurut saya teori yang tidak baik ya untuk dilakukan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di kemerdekaan itu erat hubungannya dengan disiplin. Dan kita tetap membutuhkan orang lain atau penguasa untuk bisa mendisiplinkan diri kita. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi untuk membentuk suatu disiplin, yang utama adalah tetap dari internal ya, motivasi diri sendiri untuk membentuk disiplin, dan motivasi dari eksternal adalah untuk pengingat, penegur kita untuk selalu berbuat disiplin. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas menurut Stephen R. Covey. Di sini ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya adalah kebutuhan kita disamakan. Namun teori kontrol, realitas adalah kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Secara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu menurut teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Secara teori, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori berpikir menang-menang. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah diperbuat, memiliki suatu tujuan dan selanjutnya, menurut Diana Gosen. Mengemukakan
bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang murid atau siswa sering melakukan ini. Mereka menghindari hukuman, akhirnya mereka patuh. Dan untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap guru. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka jika mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini sering terjadi juga terhadap murid. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan suatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ya. Kadang murid akan melakukan sesuatu ketika mereka akan mendapatkan sebuah imbalan. Dan motivasi ini ketika tidak diberikan penghargaan atau imbalan, motivasi mereka akan berkurang. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasinya, berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dan inilah motivasi yang harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid
anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Itulah konsekuensi dari hukuman. Mereka merasa tersakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi adalah murid sudah tahu peraturannya dan akibat yang akan mereka terima jika tidak melakukan. Dan di sini guru hanya bersifat memonitor saja. Identitas gagal dan identitas sukses. Oke. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak-anak untuk jangka waktu yang panjang. Semua harus, kalau restitusi merupakan pilihan ya. Kemudian di sini konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Di sini restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Itu perbedaannya. Sekarang coba perhatikan 10 soal berikut ini. Coba Bapak Ibu guru pilih apakah itu sebuah hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu guru, apakah ini hukuman atau sebuah konsekuensi? Apa? Hukuman. Hukuman. Oke. Nanti kita lihat setelahnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. 8. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke. Mari kita simak jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat adalah konsekuensi. Jadi ini bukan hukuman ya.
Saya tidak terlambat lagi. Ini kesepakatan, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja adalah konsekuensi. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman bersifat fisik. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati. 6. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu adalah hukuman. 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, itu adalah hukuman. 8. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, itu adalah hukuman. Yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Dan 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran selama 10 menit adalah konsekuensi. Di sini saya tanyakan, yang mana yang sering Bapak Ibu guru lakukan di dalam kelas? Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Kadang-kadang hukuman, kadang-kadang juga konsekuensi. Ya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan adalah sebuah bentuk hukuman. Kok bisa ya? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan bahwa beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan ketika memberikan nilai ulangan atau hasil tes seperti itu? Pernah, iya sering. Ternyata itu adalah mungkin memberikan motivasi, tetapi kadang jika dilakukan terus-menerus itu adalah sebuah hukuman terhadap anak. Karena kalau tidak ada motivasi tersebut, maka motivasi anak akan menurun dan tidak bersemangat dalam mengerjakan soal. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Setuju tidak ini Bapak Ibu? Iya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang tidak kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberi penghargaan
hampir pasti tidak berhasil. Ya, seperti itu. Lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ini sangat betul. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa itu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasilnya kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Iya. Penghargaan memaktikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid yang termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu di dalam kelas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi kadang mengurangi ketepatan anak. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa bersaing, merasa menurun kualitasnya dan minder kadang-kadang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat juga sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun akan tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Ya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Mungkin Bapak Ibu sering mengalami seperti ini ya. Mereka ketika bisa memecahkan sebuah soal, mereka bahagianya luar biasa. Ya tidak Bapak Ibu Guru? Dan itu menurut saya sangat bersifat efektif
untuk pembelajaran di dalam kelas daripada dengan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat kita sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsom Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi setiap orang itu mempunyai motivasi intrinsik. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. 4. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, supaya tidak ada intimidasi dari sebuah kelompok. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Pembentukan keyakinan sekolah. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan sebuah kalimat yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan para murid, warga sekolah,
di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan gantilah kalimat. Contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dan peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi perlu ada tanda tangan. Keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Contohnya adalah keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar selalu bersikap positif. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice the Body. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga kebebasan, kasih sayang dan diterima, dan kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amber adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan,
dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah 5 kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Ya, kesenangan juga kebutuhan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak butuh bermain, butuh tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga begitu, tidak berbeda. Jadi kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan manusia yang diperlukan oleh anak. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Apa itu penghukum? Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, sering ini ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, dengan cara menghukum. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Mungkin nggak anak itu dendam, anak itu marah, kalau seperti itu kan? Ya sangat bisa ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya sebagai pelampiasan. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini pernah terjadi ya mungkin ya. Pembuat rasa bersalah. Nada suaranya halus, sedih, merapat pada anak lesu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ternyata membuat rasa bersalah itu lebih berbahaya dari sebagai seorang penghukum. Teman, ramah, akrab, dan bercanda. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini
berupa hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena tidak timbal balik. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya. Pemantau, bahasa tubuh yang formal. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus ditinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir ada manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan ke murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan di kelas. Apakah kamu meyakininya? Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi murid yang bersalah akan diajak untuk berdiskusi. Bagaimana mencari solusi, gimana dia meyakini keyakinan kelas dan sebagainya. Contoh soal, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi apa kira-kira, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada posisi penghukum, pemantau, kemudian manajer, merasa bersalah, dan teman. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Pemantau. Ada yang lain? Oke, yang nomor 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oh, ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Kira-kira ini kebutuhan apa? Kasih sayang. Aku hebat. Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan apa? Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Tadi kebutuhan ada kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan. Masuknya apa ini? Kebebasan. Kalau aku hebat, bisa bikin bu guru kejar aku? Kesenangan. Oke, kita cek. Ya, yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Dan keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Segitiga restitusi. Ya, sini langkahnya adalah 3 cara. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Validasi, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau contoh-contoh kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini yang perlu sering dilakukan oleh guru. Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan kesalahan ini. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah. Kamu berhak kok merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan. Stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Oke. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ini contoh-contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah contoh kalimat validasi terhadap anak. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah contoh kegiatan restitusi yang telah saya lakukan.
Ahlan, kamu kenapa? Maaf Bu, saya hari ini belum bisa mengumpulkan hasil karya saya Bu. Kenapa hari ini kamu belum bisa mengumpulkan hasil karya? Padahal seminggu yang lalu kita sudah sepakat untuk mengumpulkan tugas hasil karya pada hari ini. Karena saat saya mengerjakan tugas, saya kehabisan lem Bu. Saya menunda-nunda pekerjaan saya sampai saya lupa kalau hari ini hasil karya akan dikumpulkan. Oh begitu. Jadi nanti kalau pameran hasil karya Ahlan jadi tidak ada. Bagaimana menurut Ahlan? Saya akan mengerjakannya Bu. Apa saya boleh meminta waktu untuk mengumpulkannya besok pagi? Besok pagi ya? Baik, Bu Guru akan memberi waktu sampai besok pagi. Nah Ahlan, kira-kira nilai keyakinan apa yang harus Ahlan tingkatkan? Nilai keyakinan yang harus saya tingkatkan adalah untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin, dan tanggung jawab. Apakah kamu yakin dengan keyakinan itu? Tentu, Ahlan mau memperbaikinya? saya akan memperbaikinya Bu. Nanti saya akan membeli lem dan mengerjakan hasil karya saya Bu. Wah, Bu Guru senang mendengarnya. Apabila nanti ketika mengerjakan tugas kamu ada kendala bagaimana? Saya akan berkomunikasi dengan teman Bu. Saya akan menyampaikannya ini kepada Bu Guru. Apakah kamu siap melakukannya? Siap. Wah, Bu Dia senang mendengarnya. Ini contoh budaya positif yang saya lakukan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan tentang materi dari modul budaya positif yang telah sudah saya paparkan. Silahkan. Ya, saya Bu. Ya. Bagaimana cara agar budaya positif bisa berjalan konsisten? Bagaimana budaya positif bisa berjalan konsisten? Terima kasih pertanyaannya dari Bu Niken. Menurut saya, budaya positif akan berjalan secara konsisten di sebuah kelas atau di sebuah sekolah dengan kita membuat sebuah program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah, serta sebuah tindak lanjut terhadap program yang sudah dibuat, kemudian dievaluasi dan diawasi. Seperti itu, Bu Niken. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Mohon dijelaskan kembali terkait kenapa hanya bukan peraturan saja tapi keyakinan. Ya.
Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu, terima kasih Pak Bagus sudah bertanya tentang keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya adalah memaksa kepada murid, sehingga bukan dari dalam diri sendiri. Sedangkan keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan bersama, sehingga akan timbul kesadaran diri untuk melakukan tindakan tersebut. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi modul 1 budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halila, kelas 3B. Hari ini saya sangat senang sekali karena bersama teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Budia dengan sabar membimbing dan mengarahkan kami untuk diskusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kami saling berbagi ide satu sama lain. Akhirnya beberapa nilai-nilai kebajikan telah kami sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kami. Saya dan juga teman-teman akan melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dharma Pertiwi SPD. Saya di sini guru kelas 3 SDN Sidanegara 01 Cilacap Tengah. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Dia di SDN Sidanegara 01 Cilacap Tengah. Di sini saya akan memberi komentar tentang paparan Bu Diah yang kemarin, yaitu setelah melihat dan menyimak paparan dari Bu Diah tentang budaya positif, saya sangat bersyukur karena dari apa yang dipaparkan dari Bu Diah itu memberi pengetahuan baru saya. Selanjutnya Bu Diah juga memaparkan tentang banyak hal dan pengetahuan baru yang saya dapatkan seperti posisi kontrol, segitiga restitusi, tentang hukuman dan penghargaan, serta materi yang lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Diah atas paparannya. Saya akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah saya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.